Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang duduk di salah satu taman yang ada di Brebes. Setiap pagi dan sore hari, khususnya di hari-hari libur, taman ini termasuk taman yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Mereka membawa anaknya, suami, sanak familinya. Mungkin hanya sekedar datang melihat taman-taman, melihat tanam-tanaman, bunga-bunga, sehingga dengan demikian barangkali menurut mereka bisa menghilangkan penatnya kehidupan, sedikit meringankan beban pekerjaan, bisa menghibur keluarga, membahagiakan anak, kemudian bisa sedikit menenangkan hati. Sehingga sebagian orang begitu semangat meluangkan waktu, khususnya di hari-hari libur kerja mereka, untuk senantiasa datang ke taman-taman seperti yang saya berada. Kalau hanya sekedar datang ke taman dunia saja orang begitu semangat dengan prasangka bisa menghilangkan penatnya beban kehidupan dan menenangkan hati, harusnya kita lebih semangat mendatangi taman-taman yang luar biasa, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang disediakan di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul bersabda di hadapan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi, jika kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah, maka ikutilah, maka datanglah. Para sahabat Nabi pun bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu surga-surga dunia, surga-surga, taman-taman surga yang ada di dunia? Rasul pun menjawab, "Hilakul dzikr," yaitu halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis perkumpulan yang membahas di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hanya ketenangan hati yang sementara yang didapatkan oleh orang yang sering datang ke taman-taman surga, yaitu majlis kajian ilmu agama, minimal ada 4 keutamaan yang didapatkan oleh orang yang sering datang meluangkan waktunya datang ke taman-taman surga, yaitu kajian ilmu agama. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghusyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa meluangkan waktu hadir di kajian ilmu agama, taman-taman surga, yaitu dihadirkan dalam hatinya perasaan tenang. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, berkumpul bersama orang-orang yang lain di kajian yang mengingat Allah, dia akan senantiasa merasakan tenangnya hati, tenangnya pikiran, bebasnya dari beban-beban kehidupan dunia. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan mendatangi taman-taman surga. Yang kedua, tidak hanya ketenangan, melainkan yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan, dikucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa hebatnya mendapatkan rahmat? Jangan salah, tidak ada seorang hamba yang berhak masuk surga dengan amalnya, melainkan karena utamanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Maka rahmat yang Allah berikan akan membahagiakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, pantaslah orang yang mendatangi taman surga hatinya menjadi tenang, dadanya menjadi lapang. Bagaimana tidak? Malaikat mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya, menaungi orang-orang yang datang di kajian ilmu agama. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihatiha ridwan li talabil ilm." Kata Rasul, sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayapnya, menaungi orang-orang yang mengkaji ilmu agama, berkumpul tidak lain tidak bukan untuk membaca ayat Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menunjukkan keridhaan mereka para malaikat terhadap orang-orang yang mencari ilmu agama. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah hebatnya, orang yang datang ke taman-taman surga akan senantiasa disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
di hadapan para malaikatnya. Jangankan disebutkan oleh Allah, kita disebutkan namanya oleh Pak Presiden kita di hadapan para menterinya pun merasa bangga. Harusnya kita lebih merasa bangga, lebih merasa tersanjung ketika nama kita disebutkan oleh zat yang menciptakan Pak Presiden dan seluruh manusia di hadapan makhluk yang mulia, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak boleh datang ke taman-taman yang biasa seperti ini, melihat bunga, melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, rindangnya pepohonan, tetapi jangan jadikan datangnya kita ke taman biasa ini, ke taman yang ada bunga-bunganya seperti ini, menjadi sumber ketenangan kehidupan, ketenangan yang sifatnya sementara yang kita dapatkan kalau hanya sekedar datang ke taman-taman biasa seperti ini. Tapi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati yang hakiki, kehidupan dunia yang senantiasa bahagia, hilangnya penat kehidupan pekerjaan dan hilangnya kepenatan kehidupan dan ringannya beban pekerjaan, masalah di dunia yang besar terasa kecil. Kenapa? Orang yang senantiasa datang ke taman surga senantiasa ingat Allah, zat yang maha besar. Sebesar apapun masalah, dia akan mengatakan, wahai masalah, sebesar apapun kamu, aku memiliki Allah, zat yang maha besar. Sehingga masalah sebesar apapun terasa kecil di hadapan seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketenangan, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang datang ke taman surga, bukan taman biasa, tidak hanya di dunia, melainkan akan juga didapatkan di akhirat kelak, yaitu sebagaimana sabda nabinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seorang hamba keluar dari rumahnya untuk datang ke taman-taman surga, majelis kajian ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi wahai jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita semangat dan bahagia datang ke taman-taman biasa seperti ini, taman-taman yang ada bunga dan tumbuh-tumbuhan yang rindang, harusnya kita lebih semangat datang ke taman-taman surga untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang sifatnya selama-lamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.